Di sini saya akan menjelaskan tentang materi 3, yaitu sistem reproduksi manusia yang diampu oleh dosen Bulis Diah Dwi Arini. Yang pertama yaitu fertilization. Fertilization proses adalah proses peleburan antara satu sel sperma dengan satu sel telur atau ovum yang sudah matang. Sel telur yang telah dibuahi berubah menjadi zigot dan menempel pada dinding rahim. Zigot yang berada di dalam rahim akan terus tumbuh dan berkembang menjadi embrio sampai dilahirkan. Masa kehamilan sekitar 9 bulan 10 hari. Dalam rahim embrio akan mendapatkan makan dari tubuh induk melalui plasenta atau ari-ari. Embrio di dalam rahim dilindungi selaput pembungkus, yaitu wrapping membrane atau selaput pembungkus. Yang pertama, amnion, selaput yang membatasi ruangan tempat terdapatnya embrio. Yang kedua, chorion, merupakan salah satu selaput yang berada di luar amnion. Yang ketiga, saccus vitellinus atau kantong kuning telur, terletak di antara amnion dan plasenta. Yang keempat, ananthosis, terletak di dalam tali pusar. Implantation period, selama 2-4 hari pertama pasca pembuahan, zigot berkembang dari satu sel menjadi 16 sel atau morula. Zigot berjalan di sepanjang oviduk. Setelah itu masuk ke uterus dan tertanam dalam endometrium uterus. Morula membentuk bola berongga yang disebut blastosit. Blastosit mempunyai lapisan luar yang disebut tropoplas. Tropoplas membentuk membran embrio, chorion, dan amnion. Chorion mengalami perkembangan lebih lanjut, memiliki villi. Villi tumbuh menjadi plasenta. Fungsi plasenta yaitu yang pertama, sebagai jalan pertukaran gas, makanan, dan zat sisa antara ibu dan janin. Yang kedua, melindungi janin dari penyakit dengan membentuk imunitas secara pasif. Yang ketiga, melindungi janin dari organisme patogen dan menghasilkan antibodi. Embryonic period, tahap perkembangan didominasi oleh pembentukan kepala. Ciri wajah makin terlihat jelas. Terbentuk lengan yang diawali dengan pembentukan jari-jari. Di daerah kepala dan jantung akan mengalami pembesaran. Hati juga tumbuh dengan cepat hingga mendominasi organ-organ perut. Ekor akan memendek dan paha akan mengalami perkembangan. Embrio pada akhir periode ini disebut fetus. Fetus period, selama 6 bulan pada periode fetus terjadi perkembangan yang sangat cepat. Pada bulan keempat, wajah sudah menunjukkan seperti wajah manusia normal. Mata sudah mengarah ke lateral. Telinga sudah terletak pada daerah sejajar dengan mata. Lengan bawah tumbuh lebih lambat daripada lengan atas. Jenis kelamin fetus sudah terlihat secara eksternal pada bulan ketiga. Pada bulan kelima, kulit yang keriput akan tertutup oleh rambut. Selama bulan ini, pergerakan fetus akan terasa oleh si ibu. Gradula sebasea atau kelenjar minyak di kulit terbentuk aktif tepat sebelum bayi dilahirkan. Adapun jenis hormon yang berperan pada proses persalinan sebagai berikut. Yang pertama, hormon relaksin. Yang kedua, hormon estrogen dan prostaglandin. Yang ketiga, hormon oksitoksin. Perkembangan embrio sesuai usia. 1 bulan atau 4 minggu bagian kepala, jantung, hati mulai terbentuk. Sistem pencernaan sebagai suatu saluran sederhana. Ada sebuah ekor yang khas. 2 bulan atau 8 minggu telinga, mata, jari, mulut, hidung, dan tumit terbentuk. Tulang mulai terbentuk, sistem pencernaan, syaraf mulai berfungsi, adanya alat kelamin luar tetapi belum dapat dibedakan jenis kelaminnya. 3 bulan atau 12 minggu, ginjal, hati, tangan, lengan, tungkai, kaki, dan sistem pencernaan telah berkembang baik. Alat kelamin luar antara pria dan wanita mulai dapat dibedakan. Paru-paru mulai jelas, adanya gerakan-gerakan kecil pada janin. 4 bulan atau 16 minggu, detak jantung sudah dapat dirasakan. Terbentuk tulang-tulang di seluruh tubuh, kulit berkembang sepenuhnya. Sudah dapat ditentukan jenis kelaminnya. Muncul alis, bulu mata, dan rambut kepala. Gerakan janin meningkat. 9 bulan atau 38 minggu, semenjak minggu ke-16 sampai saat kelahiran terjadi akumulasi lemak di bawah kulit.
Menjelang minggu ke-22, janin mulai membuka matanya. Gerakan-gerakan janin dirasakan oleh ibunya. Terjadi kenaikan gerak badan yang sangat cepat. Pada bulan ke-7, posisi kepala bayi ke bawah persiapan untuk kelahiran. Tanda-tanda akan terjadinya proses melahirkan. Yang pertama, mulai terjadinya kontraksi rahim atau mulas-mulas. Kejadian ini bermula dari 2 jam sekali, kemudian maju menjadi setiap 10 menit atau 5 menit. Kontraksi adalah cara kerja rahim untuk mendorong bayi keluar dari rahim selama 9 bulan 10 hari. Yang kedua, kemudian terjadi pembukaan pada vagina dimulai 1 cm. Yang ketiga, pecahnya air ketuban dialami seperti BAK yang sangat banyak. Bila kontraksi rahim terus maju menjadi 5 menit sekali, maka pembukaan pada vagina sudah mendekati 10 cm. Proses persalinan. Proses persalinan dalam ilmu kedokteran dibagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama, mulai terjadi pembukaan jalan lahir dari 1 cm sampai lengkap atau 10 cm. Tahap kedua, yaitu setelah pembukaan jalan lahir lengkap sampai bayi siap lahir. Tahap ketiga, mulai saat bayi lahir sampai keluar ari-ari. Tahap keempat yaitu 1 atau 2 jam pasca kelahiran. Birth method. Persalinan aktif. Persalinan aktif merupakan cara sederhana dan nyaman untuk menjalani persalinan normal tanpa meminimalkan rasa sakit. Manfaat dari persalinan aktif: berkurangnya rasa sakit, lebih banyak oksigen untuk bayi, posisi optimal, kontraksi efektif, lebih mudah mengejan. Yang kedua, hypnobreathing. Keterampilan untuk meningkatkan ketenangan pikiran guna mempersiapkan dan menjalani kehamilan hingga menghadapi persalinan dengan nyaman. Manfaat hypnobreathing: memperpendek tahap awal persalinan. Proses menyusui dapat dengan cepat dilakukan karena bayi lebih tenang saat lahir. Mengurangi atau menghilangkan kebutuhan akan obat penghilang rasa sakit dalam persalinan. Yang ketiga, water breath. Mampu mereduksi rasa sakit. Persalinan di dalam kolam berisi air hangat juga membuat ibu hamil memiliki tenaga lebih untuk mengejan. Manfaat water breath bagi bayi: menurunkan risiko cedera kepala bayi. Pakar kesehatan meyakini bahwa lahir dengan metode ini memungkinkan IQ bayi menjadi lebih tinggi. Peredaran darah bayi akan lebih baik sehingga tubuh bayi akan cepat memerah setelah dilahirkan. Berdasarkan perlakuannya, alat kontrasepsi dibedakan menjadi 2. Yang pertama, kontrasepsi permanen, tubektomi atau pemotongan saluran tuba falopi. Vasektomi, pemotongan saluran vas deferens. Di sini tanpa alat bantu, memperpanjang masa menyusui, tidak melakukan hubungan intim pada waktu masa subur wanita, mengeluarkan sperma di luar tubuh agar tidak masuk ke dalam uterus wanita. Dengan alat bantu, memakai alat yang menghalangi terjadinya ovulasi dengan pemakaian hormon seperti pil KB, susu KB, dan KB suntik. Nifas adalah darah yang keluar dari rahim setelah melahirkan atau darah cairan berwarna merah gelap, merah muda, atau coklat. Darah nifas keluar selama 40 hari dengan volume tidak terlalu banyak. Fungsinya, organ-organ berperan selama kehamilan atau rahim, serviks, vagina akan kembali seperti sebelum hamil. Reproduction health. Pengetahuan dasar yang perlu diberikan kepada remaja agar mempunyai kesehatan reproduksi yang sehat, diantaranya sebagai berikut. A. Pengenalan mengenai sistem, proses, dan fungsi alat reproduksi. B. Perlunya mendewasakan usia perkawinan serta mengadakan perencanaan dan pengaturan kehamilan. C. Pengenalan bahaya narkoba dan minuman keras pada organ reproduksi. D. Pengenalan pengaruh sosial media terhadap perilaku seksual dan kekerasan seksual serta cara menghindarinya. E. Meningkatkan pemahaman agama serta terbuka dalam berkomunikasi mengenai masalah kesehatan reproduksi. F. Pengenalan berbagai macam penyakit menular atau PMS dan HIV/AIDS serta dampaknya terhadap kondisi kesehatan reproduksi.
Itu penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Dan sebelum kalian tutup channel ini, kalian wajib tekan like, comment, and subscribe. Terima kasih. Senang bareng susah